Indonesia, negara dengan kekayaan alam yang melimpah, rumah bagi ribuan spesies satwa dan tumbuhan, juga hamparan lahan dengan beragam fungsinya dari berbagai sektor seperti industri, kehutanan, pertambangan, dan pertanian. Kekayaan tersebut tak luput dengan kekayaan demografinya yang mengantarkannya menjadi negara dengan peringkat keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2011, Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau bisa disingkat Dukcapil mencatat jumlah penduduk Indonesia hanyalah sebanyak 245,1 juta jiwa pada kala itu. Namun, pada tahun 2021, angka tersebut telah meningkat pesat hingga mencapai angka 273,87 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun tersebut, Indonesia mengalami peningkatan penduduk sebanyak 11,37%. Peningkatan penduduk yang drastis ini terjadi secara masif di salah satu pulau terbesar di antara gugusan kepulauan, yaitu Pulau Jawa, yang kini telah dipadati oleh 149 juta jiwa penduduk. Perubahan tata guna lahan menjadi pemukiman penduduk di Pulau Jawa pun tidak dapat dihindari, sekaligus mendorong sektor bisnis properti untuk membangun konsep hunian yang sanggup menampung penduduk Pulau Jawa baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Pemirsa, Fitch Ratings menyatakan pembangunan dan permintaan baru untuk perumahan kelas menengah akan menjadi katalis yang mendorong pertumbuhan properti di Indonesia pada semester 2 tahun ini. Meskipun persaingan pangsa pasar bisa melemah karena pelemahan arus kas. Menurut rilis Fitch, rumah menengah dengan kisaran harga 500 juta rupiah hingga 1,5 miliar rupiah masih menjadi favorit bagi pengembang seiring dengan terus bertumbuhnya jumlah penduduk berpenghasilan menengah. Berdasarkan data Bank Dunia, terdapat 52 juta penduduk kelas menengah atau sekitar 20% dari total populasi Indonesia. Namun potensi itu tetap dibayangi dengan adanya resiko jangka waktu pembayaran yang lebih panjang kepada konsumen untuk meningkatkan penjualan dengan adanya persaingan pangsa pasar. Pengembang dengan portfolio hunian gedung tinggi dinilai akan menjadi pengembang dengan tingkat resiko paling besar dari segi arus kas operasi. Pendorong pertumbuhan industri properti lainnya adalah permintaan lahan industri yang terus bertumbuh. Adapun total penjualan konsolidasi untuk 13 pengembang yang dilacak Fitch mengalami penurunan 20% secara year on year di semester 1 2019 menjadi 15,8 triliun rupiah. Namun, bagaimana kaitannya dengan lingkungan sekitar? Perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali dan tanpa memperhatikan kondisi lingkungan sekitar akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas lingkungan, sehingga lingkungan menjadi rusak dan tercemar. Menurut Sulikawati et al. 2016, perubahan tata guna lahan sering terjadi pada lahan pertanian. Hal ini disebabkan daya tarik masyarakat untuk bertani semakin terendah dan belum optimalnya pelaksanaan peraturan mengenai tata guna lahan. Maka dari itu, perubahan tata guna lahan merupakan ancaman yang tidak dapat dianggap remeh karena dampak yang ditimbulkan berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan lingkungan. Berikut merupakan 3 dampak perubahan tata guna lahan menjadi pemukiman. Yang pertama, menurunnya produksi pertanian. Penurunan hasil produksi ini disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian sehingga lahan untuk bertani menjadi lebih sedikit. Hal ini berpotensi menyebabkan hasil produksi pertanian menurun dan berpotensi terjadi kehilangan mata pencaharian bagi petani karena hilangnya lahan untuk bertani. Dampak yang kedua yaitu sarana dan prasarana dalam irigasi jadi tidak optimal. Lahan pertanian yang dikonversi menjadi pemukiman mengakibatkan sarana dan prasarana irigasi yang dibuat oleh pemerintah tidak dapat difungsikan dengan optimal. Hal ini karena sarana dan prasarana irigasi yang seharusnya untuk irigasi lahan pertanian berubah menjadi pemukiman penduduk. Yang ketiga, menurunnya keanekaragaman hayati. Perubahan tata guna lahan berpotensi mengakibatkan menurunnya keanekaragaman hayati karena hilangnya ekosistem sawah. Hal ini karena satwa dan tumbuhan di lahan tersebut kehilangan habitatnya sehingga tidak dapat melangsungkan kehidupan di lahan tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari perubahan tata guna lahan menjadi pemukiman ini dapat diminimalisir
dengan beberapa cara agar penggunaan lahan dapat dikelola lebih optimal dan mencukupi kebutuhan penduduk. Dari dampak yang sudah disebutkan tadi, dibutuhkan solusi untuk mengatasi masalah perubahan tata guna lahan menjadi pemukiman, yaitu yang pertama, mengendalikan konversi tanah. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan menyusun peraturan tentang ketentuan perlindungan lahan pertanian produktif, serta menentukan zonasi lahan pertanian yang dilindungi dalam bentuk keputusan presiden. Dengan hal ini, para petani memiliki hak untuk mempertahankan lahannya agar tidak dilakukan alih fungsi lahan dan memiliki pegangan sendiri karena sudah terdapat peraturan tertulis. Solusi selanjutnya yaitu bertani di dalam rumah. Salah satu alternatif mengembangkan usaha pertanian yaitu dengan cara hidroponik. Cara ini digunakan tanpa menggunakan sepetak tanah yang luas karena dapat digunakan dengan menggunakan media tanah yang kecil dengan memilih produk pertanian seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Pertumbuhan penduduk tidak dapat dihentikan dan berjalan seiringan dengan pembangunan pemukiman. Perlu kebijaksanaan dalam meregulasikan perubahan tata guna lahan agar dapat memenuhi kebutuhan penduduk sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sekian video ini dibuat, semoga perubahan tata guna lahan menjadi pemukiman di kemudian hari tetap berjalan secara optimal tanpa mengurangi hak guna lahan yang lainnya. Terima kasih.